Kenalin, nama aku Michelle Theodora. Ini foto pas aku dulu pernah sakit kanker. Jadi dulu aku pas tahun 2011, aku tuh pernah didiagnosis kanker darah. Waktu itu aku usianya 11 tahun, dan waktu itu aku jalan kemoterapi selama 4 tahun. Nah, waktu itu pas pertama kali sakit gitu ya, aku sempet kaget gitu kan ya. Tapi overall, sebenarnya aku bersyukur banget sama Tuhan, karena aku masih diizinkan sampai dengan hari ini. Aku juga berterima kasih sama uh, komunitas ini udah kasih kesempatan untuk aku bisa sharing kebaikan Tuhan dalam kehidupan aku. Nah, aku bersyukur karena apa ya, dari perjalanan aku sakit walaupun berat, tapi kayak setiap perjalanannya itu tuh memberikan aku tuh karakter yang baru gitu. Tuhan membentuk karakter aku tuh lewat perjalanan itu, lewat proses aku sakit itu gitu. Jadi aku nggak pernah menyesali, tapi aku justru bersyukur karena kemurahan Tuhan juga aku ada sampai dengan hari ini. Walaupun awal-awal sempat marah, aku sempat banget kayak kecewa sama Tuhan karena dulu tuh pas pertama kali aku sakit itu gejalanya tuh nggak gitu kelihatan di tahun 2011. Jadi itu tiba-tiba dalam satu hari hidupan aku tuh tiba-tiba berubah karena gejalanya itu nggak gitu kelihatan. Jadi cuma ketahuan pas aku waktu itu lagi main sama teman aku di sekolah. Aku lagi main sama dia, aku tepuk pundak dia gitu. Terus habis itu dia tepuk pundak aku balik. Nah, tiba-tiba aku langsung jatuh, aku nggak tahu gimana, pokoknya kayak lemes gitu, tiba-tiba langsung jatuh. Tapi aku nggak pingsan gitu ya, tapi jatuhnya itu kayak kesleo, kayak kedorong gitu. Nah, sejak hari itu tangan sama kaki aku tuh bengkak gitu. Nah, ini tangan sama kaki aku bengkak. Terus semenjak kaki aku bengkak ini, aku udah nggak bisa jalan. Sejak hari itu aku udah nggak bisa jalan. Aku selalu pakai kursi roda. Dan lama-lama ini aku kan diurut ya sama tukang urut gitu. Ternyata nggak sembuh-sembuh. Malah lebam-lebamnya itu ke seluruh tulang-tulang aku gitu. Jadi aku jadi nggak bisa tidur baring juga. Aku jadi nggak bisa duduk. Jadi tulang-tulang aku tuh rasanya tuh lemah gitu semuanya. Jadi aku nggak bisa, kalau tidur baring nih ya, rata, itu aku bakal sesak nafas karena tulang-tulang aku tuh semuanya sakit gitu. Terus kalau aku duduk, aku juga nggak kuat gitu. Badan aku tuh kayak di nggak bisa nahan diri gitu, tiba-tiba tuh langsung jatuh aja ke belakang itu kalau misalkan nggak ada senderan, nggak kayak anak bayi lah, kayak anak bayi baru belajar duduk, aku tuh nggak bisa duduk kalau nggak ada senderan, aku bakal jatuh ke belakang. Nah, disitulah aku benar-benar kaget karena aku tadinya sehat, tadinya hidup aku nyaman, tiba-tiba kok aku tiba-tiba jadi nggak bisa jalan, kok aku tiba-tiba nggak bisa tidur baring, kok aku tiba-tiba nggak bisa duduk. Dan aku waktu itu benar-benar nggak punya gambaran ke depan apa yang akan terjadi dalam kehidupan aku. Aku nggak tahu kapan aku akan sembuh, aku nggak tahu kapan aku bisa tidur baring lagi, aku nggak tahu kapan aku bisa jalan lagi, aku nggak tahu kapan aku bisa balik lagi ke kehidupan aku yang normal gitu. Akhirnya itu membuat aku tuh bener-bener kecewa sama Tuhan awalnya. Ini respon aku salah ya. Tapi waktu itu kan aku belum tahu, jadi aku tuh bener-bener marah sama Tuhan. Aku bilang kayak, Tuhan kenapa sih harus aku yang sakit? Aku nanya ke Tuhan, kenapa bukan orang-orang jahat di luar sana yang sakit gitu. Aku selama ini, jadi dari kecil aku tuh udah kebiasaan baca firman Tuhan. Udah dibiasain sama orang tua aku baca firman Tuhan setiap hari sebelum aku megang handphone atau pegang apapun. Karena aku pegang Matius 6 ayat 33, yaitu cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Nah, dari sinilah, dari ayat itulah aku makanya selalu pagi-pagi tuh nggak mau pegang HP dulu. Selalu baca firman Tuhan dulu, tapi pas aku sakit ini aku mulai komplain nih ke Tuhan. Tuhan, kan aku udah cari Tuhan dulu. Aku selama ini baca firman Tuhan, aku udah berusaha praktekin di sekolah, aku jadi anak yang baik, aku nggak mau nyontek segala macam, tapi kok aku diizinkan sakit. Nah, disitulah aku benar-benar akhirnya nggak mau percaya lagi sama Tuhan. Awal-awalnya aku salah banget ya, jadi aku benar-benar kayak merasa Tuhan tuh nggak adil, aku benar-benar nggak mau lagi berdoa, aku nggak mau tidur, aku nggak mau baca Alkitab lagi, aku nggak mau puji-pujian lagi. Tapi di saat yang sama, puji Tuhannya itu ada mami aku waktu itu yang selalu sama aku di rumah sakit gitu. Nah, papi aku kerja kan. Nah, mami aku ini setiap hari dia bacain aku firman Tuhan dari Matius. Dia ceritain aku soal mukjizat-mukjizat Tuhan gitu ya. Diajak aku berdoa lagi gitu. Walaupun pas diajak aku berdoa, tiba-tiba aku tuh selalu kayak nggak mau merem gitu. Setiap kali aku diajak doa, aku tuh melek gitu. Terus habis itu aku kayak usir-usir dia gitu setiap kali dia datang buat berdoa gitu. Tapi karena dia ngelakuin itu terus menerus setiap hari dia lakuin, walaupun aku udah usir-usir tapi dilakukan terus. Singkat cerita, hati aku tuh terbuka gitu sama Tuhan gitu, dimana aku merasa bahwa dengan cara terus menerus
bertanya kenapa, dengan terus-menerus menolak keadaan, itu nggak akan membuat keadaan aku tuh jadi lebih baik. Malah aku makin terpuruk gitu. Waktu itu aku bener-bener setiap hari cuma bisa nangis doang. Kalian bisa bayangin lah ya kalau misalkan kayak aku tuh selalu mikir kalau jam segini aku lagi sehat, mungkin aku lagi begini. Sedangkan di saat itu aku cuma bisa terbaring di rumah sakit, aku nggak bisa jalan, aku nggak bisa tidur aja baring nggak bisa, duduk aja nggak bisa. Jadi aku bener-bener meratapi dan mengasihani diri aku. Tapi di satu titik di mana akhirnya Tuhan tuh sadarin aku bahwa itu dengan terus-menerus bertanya kenapa, kenapa, dan kenapa aku sakit, itu nggak membuat aku sembuh juga. Malah aku makin terpuruk setiap hari. Malah aku makin diem banget aku dulu gitu ya. Jadi akhirnya di satu titik itu Tuhan kayak klik pikiran aku di mana aku mikir, oke, gue nggak peduli kenapa gue sakit, gue nggak mau lagi tahu alasannya kenapa gue sakit, pokoknya bodo amat alasannya apa, yang penting gimana Tuhan caranya aku bisa sembuh. Dari situlah aku mulai kayak aku mau lihat solusinya gitu. Aku mulai mau lihat ke depan. Aku nggak mau lihat lagi ke belakang. Aku mau lihat kayak Tuhan, oke, aku nggak peduli kenapa Tuhan izinkan aku ini sakit, tapi aku percaya sama rencana Tuhan. Aku mau jalan sama Tuhan. Gimana caranya aku bisa sembuh? Nah, sejak saat itu aku mulai baca firman Tuhan lagi. Aku mulai berdoa lagi. Aku mulai bangun hubungan lagi sama Tuhan. Sama mami aku waktu itu bareng-bareng setiap pagi sama malam kita saat teduh lagi gitu ya, kita bangun hubungan. Nah, ternyata pas aku bangun hubungan sama Tuhan, se se apa ya, semua pertanyaan aku yang tadinya aku tuh tanyain ke Tuhan, kayak, "Tuhan kenapa sih aku harus sakit? Kenapa Tuhan kok nggak adil?" Itu semuanya tuh terjawab gitu di firman Tuhan. Nah, ini adalah ayat-ayat firman Tuhan yang waktu itu aku temuin gitu. Nah, yang pertama itu terjawab saat aku bilang, "Tuhan, aku ngerasa Tuhan tuh nggak adil," gitu, karena aku yang selama ini taatin firman Tuhan kok sakit gitu kan. Dan ternyata dapet ayatnya, Tuhan jawab di Ibrani 6 ayat 10-12 ini. Katanya Tuhan itu ternyata bukan yang nggak adil, dia tuh nggak lupa sama pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu pada orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Tapi intinya Tuhan itu mau kita tuh menunjukkan masing-masing kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapan kita suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya. Supaya kita jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Jadi ini ayat benar-benar kayak, oh, setiap pemikiran aku yang salah tentang Tuhan, saat aku mulai bangun hubungan lagi sama Tuhan, saat aku mulai baca firman Tuhan, di situ dibenerin sama Tuhan, dibenerin lagi. Dan ada lagi ayat dari Ibrani 12 ayat 5. Di sini Tuhan bilang ya, di saat aku bingung kan, kenapa ya Tuhan kok aku sakit gitu. Di sini Tuhan bilang katanya jangan anggap enteng ini ke Tuhan dan janganlah putus asa apabila diperingatkannya, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jadi dari situ aku baru tahu, oh mungkin Tuhan izinkan yang terjadi karena Tuhan itu mau mendidik aku. Karena aku dianggap sebagai anak. Karena Tuhan peduli sebagaimana orang tua itu mau didik kita, mau kita justru jadi anak yang baik di masa depan, dia didik kita gitu. Mungkin nggak enak pas dididik ya, tapi ternyata itu menghasilkan karakter-karakter yang baik di depannya gitu. Dan lagi, Tuhan juga jawab di saat aku nggak tahu masa depan aku kayak gimana ya, tapi Tuhan Yesus bilang katanya, "Aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kamu hari depan yang penuh harapan," dibilang. "Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberikan kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan memulihkan keadaanmu." Keren nggak tuh firman Tuhan ini, bener-bener yang nguatin aku, oke, Tuhan punya rancangan yang baik buat aku, rancangan aku ke depan tuh, rancangan Tuhan buat aku ke depan tuh rancangan yang penuh dengan harapan, dan aku nggak perlu khawatir karena setiap kali aku berseru sama Tuhan, dia akan dengerin aku. Saat aku cari Tuhan, dia akan nemuin aku. Dia akan membiarkan aku menemukan dia. Dan setiap kali aku menanyakan dia, dia akan memberikan diri dia tuh untuk aku temui gitu. Dan dia akan memulihkan keadaan aku. Ini aku imanin gitu dari firman Tuhan ini. Dan saat aku nggak ngerti juga, Tuhan jawab lagi di Yohanes 13 ayat 7. "Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tapi engkau akan mengertinya kelak." Wah, ini ayat-ayat firman Tuhan yang benar-benar nguatin aku, di mana pertanyaan-pertanyaan aku yang tadinya tuh semerawut ya di otak, kenapa pokoknya overthink tuh Tuhan jawab semua saat aku balik ke dia gitu. Makanya itu respon aku di awal salah, mungkin kalau misalkan di sini kalian ada yang pernah, kenapa ya ini semua Tuhan izinkan terjadi, coba
Jangan menjauh dari Tuhan saat ada masalah datang, jangan nyalahin Tuhan, justru datang ke Tuhan buat cari jawaban itu, karena dia sumber jawabannya gitu. Kita sering kali ya mungkin bilang kayak, eee, "Gue udah doa tapi nggak pernah Tuhan jawab," gitu. Gimana mau dijawab kalau misalkan Alkitab aja nggak pernah dibuka gitu. Karena Tuhan sendiri kan jawab lewat firman-Nya Dia gitu. Dan saat aku nggak baca Alkitab lagi waktu itu, saat aku berhenti menjauh dari Tuhan, aku nggak dapet jawaban apapun selain aku cuma bisa terpuruk dan nangis. Tapi saat aku mulai balik hubungan aku ke Tuhan, aku mulai baca firman Tuhan lagi, aku nggak peduli lagi apapun yang terjadi, aku percaya Tuhan punya rancangan terbaik walaupun saat ini emang nggak enak keadaannya. Tapi saat aku mulai balik lagi ke Tuhan, aku dapetin kekuatan dan aku dibenerin pemikirannya sama Tuhan yang salah itu. Dan firman-firman Tuhan ini yang jawab setiap pertanyaan-pertanyaan aku, yang kasih aku hikmat, yang kasih aku pemikiran-pemikiran yang nggak mungkin aku dapetin kalau aku nggak lewati sakit ini. Dan saat aku mulai bangun hubungan sama Tuhan seperti ini ya, pemulihan tuh juga terjadi gitu. Dan aku baru belajar tuh dari situ bahwa sukacita sama kebahagiaan tuh beda gitu. Dari sakit ini, di saat aku bangun hubungan sama Tuhan, ternyata beda loh. Walaupun aku sakit, aku bisa tetap sukacita. Mungkin aku kalau orang lihat, mana bisa sih sakit bisa senang gitu. Beda gitu, karena sukacita sama kebahagiaan tuh beda. Kalau bahagia itu berdasarkan dari keadaan kita. Ditentukan oleh keadaan kita, apakah keadaan kita baik atau buruk. Kalau misalnya keadaan kita baik, kita akan bahagia. Kalau keadaan kita buruk, kita bakal sedih. Tapi kalau sukacita dari Tuhan yang aku pelajari dan aku rasakan saat itu tuh beda. Saat aku bangun hubungan sama Tuhan, sukacita itu tetap ada gitu. Walaupun keadaannya nggak baik, karena sukacita itu nggak ditentukan oleh keadaan di luar, tapi sukacita itu ditentukan dari hubungan kita sama Tuhan. Mau seburuk apapun keadaan kita, selama kita punya hubungan sama Tuhan, kita bisa tetap sukacita. Bukan berarti kita kayak, aku nggak ketawa-tawa kayak setiap kali di kemo disuntik ketawa, enggak gitu. Tetap sedih, tetap nangis, tapi ada satu yang membuat aku berbeda gitu. Di saat aku down, di saat aku putus asa, di saat aku kesakitan, aku cuma bisa nangis ke Tuhan, aku cuma bisa cerita ke Tuhan. Dari saat aku cerita ke Tuhan, itu keadaannya nggak langsung berubah memang. Ada keadaan di mana aku tetap harus jalanin kemo, tapi yang berubah itu hati sama pikiran aku. Di mana pikiran negatif, di mana kekhawatiran, overthinking aku tuh semua di-stopin sama Tuhan. Kayak udah nggak ada lagi kekhawatiran, udah nggak ada lagi pikiran negatif. Saat aku datang ke Tuhan, hati aku rasanya tuh damai, rasanya udah kayak tenang aja gitu. Dan itu yang aku bilang sebagai sukacita, di mana aku dapat semangat lagi buat jalanin kemoterapi lagi gitu. Nah, waktu aku belajar untuk membedakan antara sukacita dengan kebahagiaan, situ juga aku baru belajar bahwa bukan bahagia loh yang ternyata buat kita bersyukur, tapi ternyata dengan bersyukur kita jadi bahagia. Jadi bahagia itu sebenarnya nggak susah gitu saat kita mulai belajar bersyukur. Aku waktu itu belajar di mana aku belajar bahwa jangan tunggu nggak ada dulu baru bersyukur. Dulu sebelum aku sakit, jujur aja aku tuh kurang bersyukur, di mana aku tuh kalau dapet nilainya jelek, bukan jelek sih sebenarnya, kayak nilainya dinilai 8 aja aku udah nggak bersyukur, aku udah marah-marah, aku udah kayak sedih gitu, aku pokoknya maunya di atas 9 gitu. Orangnya perfeksionis gitu kan. Aku nggak bersyukur, terus habis itu kalau misalkan jalan-jalan, aku udah mau pulang nih, aku udah bosen nih sama jalan-jalan ini, aku bisa ngambek seharian, aku pengen pulang, pokoknya aku harus pulang gitu. Dan disitulah pas aku sakit, aku baru nyadar gitu, aku nggak bisa jalan. Dan harusnya aku bersyukur dulu saat aku bisa jalan-jalan. Harusnya aku bersyukur dulu aku bisa sekolah. Pas aku sakit, aku nggak bisa sekolah, aku kangen untuk ujian, bahkan aku kangen tugas-tugas sekolah gitu, kangen pergi ke sekolah. Dan di situ aku baru belajar, ternyata dalam setiap momen hidup kita tuh harus bersyukur. Aku belajar untuk mensyukuri hidup. Jadi walaupun saat itu aku sakit, aku belajar untuk bersyukur karena aku masih bisa berobat. Aku bersyukur karena aku masih bisa ada yang rawat, ada orang yang peduli sama aku. Dari saat aku belajar buat bersyukur, pemulihan terus-menerus terjadi juga gitu, dimana akhirnya aku mulai bisa tidur baring, berdoa lagi, Tuhan mampukan aku bisa tidur baring, bisa peluk guling. Tadinya tuh benar-benar kaku ya, aku tuh nggak bisa tidur kayak mayat gitu loh, nggak bisa tidur baring, nggak bisa, kalau udah bisa tidur baring tuh aku nggak bisa ke kanan ke kiri, karena aku nggak punya kekuatan untuk gerakin tubuh aku.
Akhirnya aku berdoa lagi, Tuhan mampukan aku tuh untuk bisa peluk guling gitu. Akhirnya aku bisa peluk guling ke kanan kiri. Aku belajar lagi untuk bisa duduk. Tuhan pulihkan lagi dari nggak bisa jalan sampai akhirnya aku bisa jalan. Tuhan pulihkan lagi di mana efek-efek sampingnya waktu itu banyak ya, waktu aku pernah ada batu ginjal juga. Dan itu Tuhan pulihkan di mana batu ginjalnya akhirnya sembuh, dan itu tanpa ada medis, Tuhan yang sembuhin. Dan habis itu aku juga dari aku nggak bisa ngomong nih, sebenarnya aslinya aku tuh introvert. Aku aslinya tuh pendiam, aku jarang bisa ngomong sama umum gitu. Dari aku yang nggak bisa ngomong depan orang sampai Tuhan mampukan untuk bisa ngomong depan orang, itu juga Tuhan yang proses gitu. Karena aku tuh jujur ya, pas pertama kali aku bersaksi waktu itu aku umur 12 tahun. Aku umur 12 tahun, mami aku bilang, katanya, "Michelle, Tuhan udah pulihkan banyak loh, dari kamu nggak bisa tidur bareng, sampai kamu bisa tidur bareng. Tuhan udah pulihkan keadaan kamu, gitu, walaupun kamu masih kemo. Kamu bersaksi lah," kata dia bilang gitu. "Bersaksi di komunitas mami," gitu dia bilang. Tapi waktu itu aku bilang, aku umur 12 tahun, aku bilang kayak, "Nggak bisa lah, aku masih kecil, mami kan tahu aku orangnya tuh gimana, aku tuh nggak bisa ngomong depan umum," aku bilang gitu. Dan mami aku cuman bilang katanya, "Tapi kan kamu, Tuhan udah begitu baik sama kamu, masa kamu nggak mau sih cerita tentang kebaikan Tuhan?" Nah, habis itu aku bilang, "Mami, aku nggak mau karena aku masih kecil dan aku nggak bisa ngomong," gitu. Tapi mami aku bilang, kasih aku tuh ayat ini. Dia kasih aku tuh ayat-ayat firman Tuhan di mana benar-benar nampar aku gitu. Dan waktu itu si Musa tuh bilang kayak, "Tuhan, aku ini tidak pandai bicara," gitu. "Dahulu pun tidak, sejak engkau berfirman kepada hamba-Mu tidak. Sebab aku berat mulut dan berat lidah." Tapi Tuhan bilang apa? "Siapakah yang membuat lidah? Manusia. Pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus engkau katakan." Ini yang pertama, pas aku bilang aku nggak pandai bicara, aku nggak bisa ngomong depan umum. Terus dibilang, pas aku bilang aku masih kecil, mami aku kasih aku ayat lagi, Yeremia 1 ayat 6 sampai 7. Di situ Tuhan bilang, di situ Yeremia bilang bahwa dia itu nggak pandai bicara karena dia juga masih muda. Dimana aku alasannya sama, karena aku masih kecil, aku nggak bisa ngomong, aku bilang gitu. Dan di sini Tuhan bilang, jangan katakan aku ini masih muda, tapi kepada siapapun kau kutus haruslah kau pergi, dan apapun yang kuperintahkan padamu haruslah kau sampaikan. Dan satu ayat lagi, mami aku tuh pintar ya, dia kalau bikin aku mati kutu itu dengan firman Tuhan, karena aku udah kena firman Tuhan tuh udah kayak berasa Tuhan ngomong sendiri ke aku, terus kayak gak enak buat nolak gitu loh. Dan di satu lagi Timotius 4 ayat 12 itu bilang, Tuhan bilang, "Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu dan kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu." 3 ayat ini udah cukup nampar aku, dimana aku langsung kayak semua alasan aku tuh udah dibales sama Tuhan gitu, kayak lu nggak bisa beralasan lagi gitu. Akhirnya aku bilang, "Oke Tuhan, kalau Tuhan mau aku bersaksi, Tuhan yang mampukan." Karena aku nggak bisa ngomong, jujur aja emang kalau dari tadi aku bisa ngomong, itu juga karena kemampuan dari Tuhan, kan aslinya aku tuh emang nggak bisa ngomong depan umum, aku lebih cenderung pendiam. Tapi ya itu, karena kemampuan dari Tuhan, dari aku nggak bisa ngomong sampai akhirnya aku bisa ngomong depan umum, bisa bersaksi untuk kemuliaan Tuhan. Dan singkat cerita, dari aku bisa bersaksi, nggak berasa ya. Tahun 2012, 2013, 2014, 2015, akhirnya tuh aku selesaiin kemoterapi aku di tahun 2015 gitu. Dimana sebenarnya nggak mudah gitu ya. Aku tuh benar-benar kayak walaupun emang ada pemulihan Tuhan, tapi ada efek samping kemoterapi juga banyak banget. Ada titik jenuh di mana aku mulai ngerasa Tuhan itu kayak, bener nggak sih janji Tuhan? Aku tuh benar-benar waktu itu ngalamin banyak banget efek samping kemo. Ini efek samping kemonya. Ini waktu itu mata aku sampai bernanah. Dan ini tuh rasanya kayak setengah muka kayak udah mau jatuh gitu loh. Karena ini infeksi mata gitu. Karena obat kemo terlalu berat, jadinya tuh daya tahan tubuh aku tuh rendah gitu. Jadi sedikit aja aku kena debu, sedikit aja aku kena virus dari orang lain, misalnya orang lain batuk atau ada orang lain pilek gitu, aku gampang banget, rentan banget kena, karena daya tahan tubuh aku tuh rendah banget. Ini waktu itu mata, karena waktu itu aku lagi main piano, abis itu tangan aku lupa cuci, aku ngucek mata. Sorenya langsung bengkak, langsung infeksi matanya. Dan di situ aku benar-benar ngalamin efek sampingnya, selain infeksi mata, ada infeksi paru-paru juga, itu yang dibawa infeksi paru-paru. Dan aku tuh langganan demam setiap minggu. Itu kalau sekarang mungkin udah dianggap COVID kali, karena demamnya tuh udah sampai menggigil, bener-bener kayak ranjang rumah sakit tuh bisa goyang, dan aku tuh harus pakai ini nih, selimut uap panas namanya. Jadi selimut ini yang bisa bikin aku tuh anget. Jadi dalam selimutnya itu ada uap panas. Nah, jadi benar-benar hampir setiap minggu loh aku demam.
Terus aku juga langganan transfusi darah. Jadi darah aku kan rendah terus, drop terus. Jadi aku transfusi darah itu juga udah langganan. Dan itu aku kayak berputar ke situ-situ gitu. Dimana aku ngerasa kayak, oh my God Tuhan gitu, kayak kok kayaknya semua sakit penyakit kayaknya udah aku rasain gitu, kayaknya kok nggak habis-habis gitu ya, bukan kankernya doang tapi efek sampingnya tuh banyak banget, dimana aku ngerasa kayak Tuhan kayak aku udah nggak kuat lagi gitu. Di tahun ketiga aku udah mau hampir nyerah, aku bilang ke Tuhan kayak, Tuhan sebenarnya firman Tuhan tuh bener nggak sih? Aku percaya sama firman Tuhan tuh bilang kayak rencana Tuhan itu kan indah dan tepat pada waktunya, tapi indahnya tuh kapan gitu, karena aku merasa nggak indah-indah gitu. Dan di saat itu aku bener-bener kangen buat sekolah. Aku waktu itu umur 13 tahun dan aku bilang ke Tuhan kayak aku ngerasa di dalam lingkaran setan gitu, kayak aku nggak bisa habis ketemunya suster, dokter, rumah sakit selama 3 tahun itu. Dari situlah titik dimana aku udah hampir nyerah, tapi aku nyari firman Tuhan lagi, aku nyari searching di Google kayak Tuhan tuh pernah nggak sih bohong gitu. Aku nyari firman Tuhan di mana Tuhan tuh lupa kali, kalau nggak pernah nggak nepatin janji. Pas aku cari, itu aku nggak nemu. Tapi aku justru malah nemunya itu 2 Petrus 3 ayat 9. Sini Tuhan bilang, Tuhan itu tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Dan dari ayat ini udah nampar aku, karena orang yang menganggapnya kelalaian itu adalah aku saat itu. Ini pas banget buat aku dan aku benar-benar tertampar, dan saat itu aku masih auban ya, aku masih, bebal, aku masih nyari lagi, masa sih nggak ada gitu. Ternyata pas aku cari lagi, dapetnya Yesaya 55 ayat 11. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan padanya. Wah, ini ayat udah cukup lah buat aku. Maksudnya 2 ayat ini udah bener-bener, oke Tuhan, Tuhan nggak akan lalai menepati janjinya gitu, dan setiap firman yang keluar dari Tuhan itu nggak akan pernah kembali dengan sia-sia, maka semuanya akan berhasil dengan apa yang Yesus suruhkan padanya. Dan dua ayat ini yang benar-benar kayak selalu matiin overthinking aku dan pikiran intimidasi negatif dari iblis itu. Aku tahu ya di saat kita lemah iblis tuh tahu banget kapan bisa nyerang kita, dia tahu kelemahan kita. Dan di saat kita lemah, kita tuh rentan banget untuk bisa kemakan sama intimidasi iblis gitu. Makanya setiap kali aku mulai down lagi dari tahun ketiga sampai tahun keempat, waktu itu aku selalu cari firman Tuhan lagi. Saat udah mulai ada pikiran kayak, mana Tuhan lu, kok lu nggak sembuh-sembuh, tuh buktinya masih sakit. Kamu kan udah doa, kamu udah bersaksi, kok kamu masih sakit gitu. Nah, jadi saat ada pemikiran kayak gitu, aku langsung lawan, enggak kok, Tuhan Yesus bilang Tuhan tuh nggak lalai menepati janjinya, tapi sabar supaya ia menghendaki supaya jangan ada binasa, supaya semua orang tuh berbalik dan bertobat. Dan firman yang udah keluar dari mulut Tuhan tuh nggak akan sia-sia. Jadi setiap kali aku ada intimidasi iblis, aku selalu lawan pakai 2 ayat ini yang supaya intimidasinya itu stop. Karena aku tahu kita ini manusia nggak bisa lawan intimidasi iblis gitu secara pribadi. Kalau misalnya kita lihat dari Yesus waktu dicobai 3 kali padang gurun, dia sebagai manusia dia nggak bales setan ini dengan perkataan dia sendiri, tapi dia selalu ngomong sebab ada tertulis, di mana Tuhan Yesus itu ngutip firman Tuhan juga gitu. Karena kalau kita mau lawan-lawanan argumen sama si iblis, sama pikiran negatif kita sendiri, pasti kita kalah. Itu dari zaman dulu ya, Adam dan Hawa tuh udah kalah tuh sama muslihatnya iblis, diputer-puter sama dia. Makanya itu untuk lawan intimidasi dari iblis, untuk lawan pikiran negatif itu harus pakai firman Tuhan, karena firman Tuhan itu emang pedang roh, dia yang berkuasa untuk lawan setiap serangan-serangan dari iblis, intimidasi itu kita harus lawan pakai firman Tuhan. Nah, firman Tuhan ini yang nguatin aku sampai akhirnya aku selesai kemoterapi di tahun 2015 di bulan Oktober. Waktu itu aku dinyatakan sembuh sama dokter, aku udah selesai pengobatan kemo, aku udah nggak harus jalanin kemoterapi lagi, jadi udah seperti normal, cuman harus tetap jaga pola makan dan pola hidup gitu. Nah, aku tahu banget kayak selama 4 tahun ini aku jalanin kemoterapi lebih dari 100 kali. Dan aku juga ada radiasi itu 12 kali. Jadi waktu itu aku ada radiasi juga di kepala, dan juga kemoterapinya itu lebih dari 100 kali gitu, udah masuk ke dalam tubuh aku, dan efek samping kemo itu udah super banyak banget. Tapi kalau kalian lihat aku hari ini masih bisa sharing sama kalian di sini,
aku bisa disembuhin Tuhan. Itu semua hanya karena anugerah Tuhan, itu semua nggak mungkin, mustahil pokoknya kalau nggak ada Tuhan, kalau nggak ada penyertaan Tuhan. Makanya itu aku, apa ya, bersyukur banget kayak kalau aku diizinkan sampai dengan hari ini, aku percaya itu bukan karena kekuatan aku, bukan karena kehebatan aku, bukan karena kuat kuasa aku, bukan karena kebaikan aku, tapi hanya karena anugerah Tuhan. Karena sebenarnya kalau misalkan dilihat-lihat sebagai manusia, aku pun nggak bakal sanggup lewatin 4 tahun dengan lebih dari 100 kali kemoterapi dan segala efek sampingnya gitu. Dan amazing-nya Tuhan juga bisa pulihin keadaan aku lagi, di mana justru Dia bisa rubah kehidupan aku yang tadinya nggak berarti, jadi berarti, aku jadi bisa sharing, aku jadi bisa memuliakan Tuhan, bahkan sekolah aku juga Tuhan Tuhan yang atur gitu, di mana aku nggak ketinggalan sekolah. Terus aku sekarang udah kuliah, bahkan Tuhan izinkan juga untuk bisa nulis buku gitu ya. Itu something yang nggak pernah ada di pikiran aku. Dan bener ya kata firman Tuhan, apa yang nggak pernah kita lihat, apa yang nggak pernah timbul dalam hati kita, apa yang nggak pernah timbul dari nggak pernah kita dengar, itu yang Tuhan sediain buat kita yang percaya sama Dia gitu. Kalau aku dulu bener-bener terberkati sama sebuah khotbah. Jadi waktu itu aku dengar sebuah khotbah dan menurut aku khotbah ini tuh benar-benar mencerminkan kejadian aku gitu. Dimana khotbah ini tuh isinya tentang keledai betina. Waktu Tuhan Yesus ini memakai keledai betina gitu. Mungkin kita bisa baca dulu ya, aku bacain deh ya. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina, tertambat dan anaknya ada di dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku, dan jikalau ada yang menegur kamu, katakanlah Tuhan memerlukannya, ia akan segera mengembalikannya. Nah, di sini menariknya, di saat Tuhan bilang, jikalau ada yang menegur kamu, katakanlah Tuhan memerlukannya, dia akan segera mengembalikannya. Jadi, Tuhan itu kasih tugas ke murid-muridnya, tapi dia udah tahu hambatan apa yang akan dilalui sama muridnya. Makanya dia kasih pesan, dia kasih persiapan jawaban untuk bisa murid-muridnya itu jawab saat ada hambatan itu. Jadi Tuhan kayak perlengkapi murid-muridnya untuk menyelesaikan tugas yang udah Tuhan kasih. Terus abis itu hal itu Tuhan supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Dan singkat cerita pada di ayat yang di ayat yang ke-6, murid-muridnya ini berhasil seperti yang Tuhan Yesus katakan pada mereka. Mereka berhasil ambil seekor keledai keledai betina untuk dipakai sama Tuhan Yesus. Nah, di ayat yang ke-7, di sini mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Kalian mungkin bingung apanya gitu kan, yang sama gitu. Dari sini yang aku lihat itu pertanyaan gini loh, kalau kalian mau tahu, keledai itu kan sebenarnya binatang yang hina gitu. Maksudnya binatang yang nggak sekeren dan sehebat kuda gitu. Biasanya tuh zaman dulu tuh keledai itu dianggap sebagai kayak dipandang sebelah mata lah. Kalau kuda itu kan keren ya, kayaknya tuh sering dipakai buat peperangan di kerajaan-kerajaan. Tapi keledai ini tuh sering banget dipakainya tuh buat pekerjaan-pekerjaan yang nggak sekeren kuda, nggak sehebat kuda. Karena keledai ini emang dipandang rendah dibandingkan dengan si kuda gitu. Tapi kenapa Tuhan Yesus suruh muridnya nyari seekor keledai gitu? Kenapa nggak nyari kuda? Dan justru keledainya ini pas sama Tuhan Yesus, dia sampai keledai yang tadinya itu tuh kayak binatang yang kotor, maksudnya yang nggak layak buat dipakai sebagai peperangan, untuk dipakai orang-orang untuk yang keren lah istilahnya, nggak kayak kuda, kok tiba-tiba keledai ini dapat baju. Jadi orang-orang ini mengalasinya dengan pakaian mereka. Jadi kayak istilahnya keledai ini dapat baju gitu. Dan Yesus naik ke atas mereka. Terus abis itu keledai ini yang tadinya jalannya di jalan berlumpur, kok tiba-tiba jalan di atas pakaian-pakaian manusia. Karena di sini dibilang di ayat ke-8, orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Dan kok keledai ini tiba-tiba juga dapat kayak, kalau ranting-ranting dari pohon ini tuh zaman dulu katanya melambangkan kayak
apa ya, kayak istilahnya itu kayak bunga-bunga loh sekarang, kayak diselamatin gitu. Kayak kita kalau misalkan kayak orang nikahan gitu ya kan disebarin bunga gitu ya. Kayaknya tuh, apa ya, disambut gitu, disambut dengan baik gitu. Dari sini menariknya, kok keledai yang tadinya itu hina, yang tadinya itu dipandang sebelah mata, kok tiba-tiba bisa dapat baju, bisa disambut dengan baik, kok tiba-tiba diperlakukan istimewa dan mengalami hal-hal yang tidak biasa dari yang dia alami. Dan di sini aku baru lihat gitu, keledai ini adalah aku. Dimana aku nggak layak, aku nggak punya apa-apa. Tuhan kayak nggak pilih yang sempurna, Tuhan nggak pilih yang hebat, tapi Tuhan mau gitu pakai aku gitu. Dan kenapa perjalanan aku dalam sakit ini nggak biasa. Aku ngalamin banyak mujizat, aku ngalamin kesembuhan dari berbagai macam efek samping kemo. Aku bisa ngelewatin kemoterapi selama 4 tahun. Kenapa jadi nggak biasa gitu? Itu bukan karena akunya hebat, bukan karena aku beruntung, karena aku adalah keledai betina itu. Kenapa aku bisa ngalamin hal-hal yang nggak biasa ya? Karena ada Tuhan Yesus yang jalan bareng aku. Keledai betina ini kalau sendiri Yesus nggak jalan bareng dia nggak akan dapat perlakuan istimewa, dia nggak akan dapat hal-hal yang nggak biasa. Tapi karena ada Tuhan Yesus, Tuhan yang luar biasa jalan bareng dia. Itu yang buat dia diperlakukan atau mengalami hal-hal yang nggak biasa. Sebenarnya keledainya mah biasa aja, keledainya nggak ada apa-apanya. Tapi karena anugerah Tuhan, karena kemurahan Tuhan, kayak aku, kalau Tuhan Yesus nggak ada sama aku, kalau aku nggak kenal Tuhan Yesus, aku nggak tahu kemoterapi aku akan berakhir jadi apa. Mungkin aku akan kuat, aku nggak akan kuat, aku yakin 100% aku nggak akan kuat lewatin ini semua kalau nggak ada Tuhan Yesus. Tapi karena ada Tuhan Yesus yang jalan bareng sama aku, makanya aku bisa mengalami hal-hal yang nggak biasa, yang bisa aku sharing lagi ke orang-orang betapa kerennya Tuhan kita. Dan menurut aku saking nggak biasanya, kayak saking Tuhan tuh penyertaannya begitu indahnya dalam kehidupan aku. Dalam penyertaan bukan cuma saat aku sakit, tapi bahkan setelah aku sembuh sampai dengan hari ini. Itu membuat aku nggak pernah menyesal kenapa aku diizinkan sakit. Kalau aku boleh putar waktu, dan aku boleh pilih, kamu sakit atau mau nggak, aku akan tetap pilih aku sakit. It's okay aku sakit karena lewat perjalanan ini, aku baru sadar, aku baru menemukan apa itu mukjizat yang terbesar. Ternyata mukjizat terbesar bukan kesembuhan aku. Gitu. Walaupun aku bersyukur ya aku sembuh juga termasuk sebagai mukjizat. Tapi ternyata mukjizat terbesar aku baru tahu ternyata bukan itu gitu. Saat aku sakit ini aku baru tahu ternyata lewat proses ini mukjizat terbesar dalam hidup aku itu adalah ketika aku manusia berdosa bisa bersahabat dengan Tuhan pencipta semesta alam yang luar biasa. Dia yang nyiptain aku, dia yang kudus, dia yang suci, tapi dia mau manggil aku sebagai sahabat dia. Dia yang selalu ada buat aku, dia yang selalu ngelihat aku nangis di saat nggak ada seorang pun lihat aku nangis. Dia yang selalu ada buat aku 24 jam, dimanapun dan kapanpun aku butuhin, di saat nggak ada seorang pun ada buat aku. Dia yang selalu bangkitin aku lagi di saat aku mulai down, di saat aku udah nggak ada harapan. Dia yang selalu datang ke aku dan dia selalu kuatin aku lagi untuk bangkit dan untuk battle lagi, untuk maju lagi, perang lagi. Dia yang selalu, mungkin aku sering kecewain dia, tapi dia juga Tuhan yang sama, dia juga sahabat yang sama, yang tetap nggak pernah ninggalin aku, walaupun dia tahu kelemahan aku, walaupun dia tahu kesalahan aku, tapi dia masih sahabat yang selalu ada buat aku, dia nggak pernah tinggalin aku gitu. Dan aku bersyukur banget lewat perjalanan aku sakit ini, aku ketemu sahabat sejati. Siapa itu? Dia adalah Yesus yang mau mati buat aku, dia adalah Yesus yang menebus dosa aku, dan aku tahu dia bukan cuma menebus aku, dia bukan cuma ada buat aku, dia bukan cuma sahabat buat aku. Karena dia memanggil setiap orang yang percaya sama dia sebagai sahabat dia. Which is, itu artinya kita semua di sini dianggap sebagai sahabat dia. Dia bukan cuma mati buat aku, dia bukan cuma nebus dosa aku, tapi dia juga nebus dosa kita semua yang ada di sini. Dan sadar nggak sih, sadar nggak sadar ya sebenarnya, kalau kita hari ini bisa berdoa, kita bisa manggil dia Bapa,
Kita bisa ngobrol ke dia kapanpun, 24 jam kita mau ngomong dalam hati, mau di luar, mau di jalanan, kita mau cerita ke Tuhan, dia ada didengerin kita. Itu semua karena apa? Karena anugerah Tuhan, karena dia rela mati buat kita. Dan sebelum Tuhan, kalau Tuhan Yesus nggak mati dan dia nggak bangkit, kita tuh sebenarnya kan udah nggak bisa berhubungan lagi sama Tuhan, kita udah pasti binasa. Dimana di antara kita dan Tuhan, manusia dan Tuhan itu udah ada jurang pemisah yang gede banget, yang udah nggak bisa diseberangi, dan harusnya itu hukuman kita itu adalah maut gitu, dimana karena si Adam dan Hawa ini udah melanggar perintah Tuhan. Aku suka banget sama ibarat, sama ilustrasi yang waktu itu aku pernah dengar dari seorang pendeta juga. Dia bilang bahwa kalau kita udah melanggar peraturan pemerintah, itu pasti ada sanksinya, ada konsekuensinya. Contohnya, kalau kita melanggar peraturan lalu lintas, itu ada surat tilang yang harus kita selesaiin di pengadilan. Kalau kita membunuh, mencuri, kita ada surat pidana yang harus kita selesaiin di pengadilan gitu. Dan itu nggak bisa dibayar dengan perbuatan baik. Itu nggak bisa dibayar dengan, oh saya nggak, tolong ya Pak Polisi, saya akan sumbang ke panti asuhan, tapi tolong jangan masukin saya ke penjara. Tolong lunasin semua maksudnya istilahnya kayak jangan diperhitungkan lagi kesalahan saya, yang penting saya bisa berbuat baik, saya bertobat, tapi saya tolong lunasin supaya saya nggak kena hukuman itu. Nggak bisa gitu, karena namanya surat tilang, namanya pelanggaran, ada surat tilangnya, ada surat pidananya, itu harus selesaikan di pengadilan. Sama kayak kita sebenarnya manusia, saat Adam dan Hawa pertama kali berdosa, itu sebenarnya udah harusnya upahnya atau sanksinya itu maut. Udah pasti harus binasa. Mau ditukar apapun nggak bisa. Mau kita berbuat sebaik apapun nggak bisa selamat, karena namanya pelanggaran ada sanksi yang memang harus diselesaikan di pengadilan, dan upahnya itu adalah harusnya maut. Sanksinya dari pelanggaran dosa itu adalah maut. Tapi karena Tuhan Yesus begitu luar biasa, dia begitu sayang sama kita semua, dia rela loh turun ke dunia. Dia rela loh, istilah itu surat-surat pidananya itu ya, yang harusnya kita itu upah dosa itu adalah maut, sama dia dibatalin gitu, dimana siapapun yang percaya sama dia, kita akan memperoleh hidup yang kekal. Kita boleh bangun hubungan lagi sama dia. Kita boleh panggil dia sebagai Bapak, kita boleh panggil dia sebagai sahabat kita. Isn't that amazing? Kayak, jadi yang Tuhan tawarin tuh apa sih dari kematian dan kebangkitan dia? Tujuan dia kan untuk menebus kita, itu adalah punya hubungan lagi sama kita. Yang tadinya hubungan kita sama Tuhan itu sebenarnya manusia dan dengan Allah tuh udah rusak hubungannya, istilahnya udah keputus, harusnya manusia udah binasa, tapi Tuhan Yesus mau datang untuk pulihin hubungan itu supaya dia bisa ngobrol lagi sama kita, supaya dia bisa mengasihi kita lagi, supaya kita bisa mengasihi dia juga. Dan itu yang menurut aku mukjizat terbesar, dan itu adalah hal yang paling aku syukuri, karena kalau nggak ada Tuhan Yesus yang selalu ada buat aku, kalau dia nggak mati, dia nggak nebus aku juga nggak bisa ngobrol sama dia sebagai sahabat aku juga nggak bisa panggil dia kapanpun dan dimanapun aku butuhin. Dan aku rasa itu semua yang harus kita semua syukuri juga, karena sebenarnya mukjizat terbesar itu udah ada di dalam diri kita udah terima, tinggal kita sadari aja. Karena itu yang saat kita udah sadari mukjizat terbesar itu tuh udah, kita bakal jadi orang yang sangat beruntung, di mana kita bersyukur kita bisa melihat bahwa mukjizat terbesar itu udah kita terima. Dan kalau di sini yang belum, pesan aku mungkin ya buat yang sudah bangun hubungan sama Tuhan, puji Tuhan, tapi aku mau notice juga, aku mau sarani juga bahwa hubungan sama Tuhan itu bukan cuma sekedar ke gereja setiap minggu atau kita dengerin online ibadah setiap minggu, enggak. Bukan cuma berdoa, tapi juga baca firman Tuhan gitu. Bangun hubungan Tuhan tuh sama Tuhan tuh kayak sahabat. Kalau kita mau bangun hubungan sama seseorang itu kan kita sering ngobrol sama tuh orang gitu kan. Kita sering cerita, dikit-dikit kita cerita, curhat. Kita percaya sama sahabat kita gitu ya. Dan sama kalau kita mau bangun hubungan sama Tuhan, kita juga harus ngobrol sering sama Tuhan. Ngobrol itu bukan satu arah, bukan cuma doa doang. Kalau kita ngomong sama Tuhan, itu kita berdoa, itu cuma satu arah. Tapi kalau Tuhan ngomong sama kita tuh lewat firman Tuhan. Makanya harus dua arah, baca firman dan berdoa. Baru itu namanya ngobrol yang sehat, karena itu dua arah. Dan itu harus setiap hari, karena semakin sering kita ngobrol sama Tuhan, ya semakin dekat kita sama Tuhan. Semakin dekat sama Tuhan, kita akan semakin mudah buat percaya sama dia.
Karena saat kita udah kenal sama orang, kita baru lebih mudah kan buat percaya sama orang. Dan secara otomatis pikiran-pikiran negatif, segala kekhawatiran, itu bakal hilang. Karena saat kita udah percaya sama orang, biasanya kekhawatiran tuh nggak ada. Karena kita udah percaya aja sama orang itu. Kekhawatiran udah nggak ada lagi kalau kita udah percaya gitu. Dan waktu itu yang aku rasain ya saat sebelum aku sakit aku memang udah bangun hubungan sama Tuhan. Tapi ada satu yang berbeda gitu, karena aku waktu itu bangun hubungan sama Tuhan, motivasi aku adalah aku nggak mau dihukum sama Tuhan sebelum aku sakit. Aku mikir kalau aku nggak baca firman Tuhan, aku nggak baca Alkitab, nanti aku dosa. Nanti aku dihukum sama Tuhan. Kalau aku berbuat jahat, aku dimarahin sama Tuhan, aku dihukum. Jadi aku melakukan segala sesuatu karena aku takut dihukum sama Tuhan, dan aku melakukan hal yang baik karena aku mau dapat berkat dari Tuhan. Itu motivasi aku sebelum aku sakit. Tapi di saat aku sakit dan saat aku mulai bangun hubungan sama Tuhan, aku baru tahu bahwa dia itu mati buat aku, dia tebus dosa aku. Saat aku sakit, aku baru sadar bahwa dia yang selalu ada buat aku. Aku baru sadar gitu. Ternyata tiba-tiba tuh berubah gitu, dimana motivasi aku yang tadinya berbuat baik karena takut dimarahin sama Tuhan tuh berubah. Jadi aku melakukan kebaikan, aku menaati firman Tuhan bukan karena aku takut dimarahin Tuhan atau bukan karena aku mau dapat berkat lagi. Berkat itu cuma bonus. Tapi yang aku lakuin itu karena aku gak mau Tuhan sedih. That's it. Cuman pengen bikin Tuhan senang. Sama seperti kayak kalau kita sayang sama orang, kita pasti pengen dia senang gitu. Kita gak bisa lihat dia sedih. Dan saat kita udah bangun hubungan sama Tuhan dengan motivasi yang benar, itu yang tandanya itu adalah kita nggak lagi takut sama hukuman Tuhan, tapi justru kita takut lukain hati Tuhan. Kita nggak mau lagi bikin dia sedih, karena saat dia sedih kita juga sedih. Itu yang bedain. Jadi kita semua di sini, aku harap kita bisa bangun hubungan sama Tuhan lebih lagi setiap harinya, karena kita sendiri nggak tahu ya hidup ini sampai kapan. Kita udah tahu ya banyak banget efek dari pandemi, ada bom, ada kecelakaan, ada sakit penyakit itu bisa datang kapan aja, di umur berapapun. Kita nggak ada yang tahu kita hidup sampai kapan, karena kematian itu nggak kenal umur. Dan itu yang aku sadari banget, makanya aku mau pakai hidup aku setiap harinya untuk bisa berdampak buat Tuhan, dan aku mau pakai hidup aku ini untuk bangun hubungan sama Tuhan terus. Karena satu-satunya yang nggak bisa diambil dari kita, yang bisa tembus dari kematian, itu cuma hubungan kita sama Tuhan. Kita nggak bisa bawa popularitas kita nggak bisa bawa kekayaan kita nggak bisa bawa kecantikan kita atau kegantengan kita nggak bisa bawa itu semua. Tapi satu yang bisa kita bawa itu hubungan kita sama Tuhan. Karena hubungan kita sama Tuhan di dunia ini itu akan menentukan hubungan kita dengan Tuhan di dunia nanti setelah kita udah nggak di dunia ini lagi gitu. Makanya itu bangun hubungan sama Tuhan, dan saat kita udah bangun hubungan sama Tuhan, kita udah ngerasain kasih Tuhan, kita udah ngerasain gimana indahnya pengalaman bersama dengan Tuhan. Jangan lupa buat bagiin lagi ke orang-orang. Karena apa? Karena supaya orang tuh bisa merasakan juga gitu kebaikan Tuhan. Mungkin jalan sama Tuhan nggak selalu enak, nggak selalu rata, nggak selalu mulus. Tapi Tuhan sendiri janji di saat kelemahan lah kuasa Tuhan tuh jadi sempurna. Saat kita jalan sama Tuhan, kita bisa lihat kuasanya dia, kita bisa lihat betapa besarnya kasih dia buat kita, dan kita gak bakal menyesal gitu. Kalau udah bisa jalan sama Tuhan, kita udah punya pengalaman sama Tuhan, udah bisa ngeliat kasih Tuhan setiap hari kita, gimana dia benerin pemikiran kita, gimana dia tuntun kita, gimana dia koreksi kalau kita salah, gimana dia selalu menangin hati kita. Itu nggak bisa tergantikan, pengalaman itu nggak bisa didapetin dari dunia ini. Dan kita udah dapetin pengalaman itu, jangan lupa buat bagikan lagi supaya orang-orang juga bisa merasakan kebaikan Tuhan. Aku suka banget sama satu quotes yang aku pegang dari dulu, yaitu dari Rick Warren. Kita itu disembuhkan untuk menolong sesama, kita diberkati untuk menjadi berkat, dan kita diselamatkan untuk melayani, bukan cuma duduk dan menunggu kedatangan Tuhan aja. Sekian kesaksian dari aku dan sharing dari aku. Semoga bisa memberkati kita semua di sini dan nama Tuhan bisa dimuliakan. God bless.